Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat PPT dan dijadikan video di YouTube. Jadi di sini materinya adalah pengenalan motor 3 fasa, kontaktor, dan thermal overload relay. Yang pertama yaitu pengertian motor 3 fasa. Pengertian motor 3 fasa adalah motor listrik yang bekerja menggunakan sumber arus bolak-balik atau AC 3 fasa, yaitu 3 aliran listrik dengan perbedaan sudut fasa sebesar 120 derajat. Motor ini banyak digunakan di industri karena memiliki efisiensi tinggi, torsi besar, dan lebih stabil dibandingkan motor 1 fasa. Yang kedua, kita ada prinsip kerja motor 3 fasa. Prinsip kerja motor 3 fasa didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik, yaitu proses di mana arus listrik yang mengalir pada kumparan stator menghasilkan medan magnet berputar yang kemudian menginduksi arus pada rotor, sehingga rotor ikut berputar. Berikut langkah kerja secara sederhana. Langkah kerja yang pertama yaitu arus 3 fasa mengalir ke stator. Ketika arus 3 fasa RST mengalir ke kumparan stator, masing-masing menghasilkan medan magnet yang berbeda fasa sebesar 120 derajat. Yang kedua, terbentuk medan magnet berputar. Kombinasi 3 medan magnet tersebut menciptakan medan magnet berputar di dalam stator. Yang ketiga, medan magnet memotong konduktor rotor. Medan magnet berputar dari stator memotong batang konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus listrik di rotor berdasarkan hukum Faraday. Yang keempat, terjadi gaya putar atau torsi. Arus pada rotor menghasilkan medan magnet sendiri yang berinteraksi dengan medan magnet stator. Interaksi kedua medan magnet ini menghasilkan gaya putar atau torsi yang membuat rotor mengikuti arah medan magnet stator. Yang kelima ini adalah rotor berputar mendekati kecepatan medan magnet stator. Perbedaan kecil antara kecepatan medan magnet stator dan kecepatan rotor disebut slip, dan slip inilah yang memungkinkan terjadinya induksi. Yang selanjutnya, bagian motor 3 fasa. Yang pertama ada stator, bagian dalam dari motor yang menghasilkan medan magnet berputar saat dialiri arus listrik 3 fasa. Stator terdiri dari lilitan kawat tembaga dan inti besi yang menjadi sumber medan magnet. Yang kedua, rotor, bagian berputar yang berada di dalam stator. Rotor berputar karena adanya gaya induksi dari medan magnet stator sehingga menghasilkan gerakan mekanik. 3. Poros atau shaft, bagian yang terhubung dengan rotor dan berfungsi untuk menyalurkan putaran ke beban seperti kipas, pompa, atau mesin. 4. Bantalan atau bearing, berfungsi untuk menopang poros agar rotor dapat berputar dengan halus dan mengurangi gesekan. Yang kelima, tutup ujung atau end cover, menutupi bagian ujung motor serta menjaga posisi bantalan dan rotor agar tetap stabil di tempatnya. Yang keenam adalah kipas pendingin atau cooling fan, berfungsi untuk mendinginkan motor saat bekerja agar suhu tidak terlalu panas. 7 adalah terminal box, tempat penyambungan kabel listrik 3 fasa menuju kumparan stator, biasanya juga digunakan untuk pengaturan hubungan bintang atau Y atau segitiga. Jenis motor 3 fasa. 1. Motor induksi 3 fasa atau asinkronus motor, merupakan jenis paling umum digunakan di industri karena kuat, sederhana, dan perawatannya mudah. Disebut asinkronus karena kecepatan rotornya sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Motor ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, motor induksi rotor sangkar. Rotor berbentuk seperti sangkar tupai, kuat, sederhana, dan banyak digunakan pada mesin-mesin industri. Yang kedua, motor induksi rotor lilitan atau wound rotor. Rotor memiliki lilitan dan cincin geser atau slip ring untuk mengatur kecepatan atau torsi motor. Yang kedua, motor sinkron atau sinkronus motor. Motor ini bekerja dengan kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet stator atau sinkron. Ciri khasnya adalah rotor diberi arus eksitasi di DC agar bisa mengikuti medan magnet stator. Biasanya digunakan untuk beban yang memerlukan kecepatan konstan seperti generator, kompresor besar, atau sistem daya tinggi. Yang ketiga, motor arus rotor gandar, double catch induction motor.
Jenis dari motor induksi rotor sangkar yang memiliki dua lapisan konduktor di rotor. Lapisan luar untuk start cepat dan lapisan dalam untuk efisiensi saat kecepatan tinggi. Yang keempat, motor slip ring atau slip ring induction motor, termasuk motor induksi rotor lilitan menggunakan cincin geser dan tahanan luar untuk mengatur kecepatan serta torsi. Biasanya digunakan untuk beban berat seperti derek atau konveyor. Selanjutnya adalah cara membaca nameplate. Yang pertama ada voltage atau tegangan, menunjukkan tegangan kerja motor, contoh 220 atau 380 volt, begitulah. Artinya motor bisa dihubungkan dalam dua cara. Hubungan delta tegangan rendah misal 220 volt, hubungan Y atau bintang tegangan tinggi misalnya 380 volt. Yang kedua, current atau arus, menunjukkan besarnya arus listrik yang digunakan motor saat bekerja normal, contoh 10,5 A, artinya motor mengonsumsi arus 10,5 ampere per fasa. 3. Power atau daya, menunjukkan daya keluaran motor biasanya dalam satuan kilowatt atau kW atau horsepower atau HP, contoh 7,5 kilowatt sama dengan 10 HP. Menunjukkan daya. Selanjutnya 4. Frekuensi. Frekuensi arus listrik yang digunakan motor biasanya 50 Hz atau 60 Hz, tergantung standar negara. Indonesia menggunakan 50 Hz. Yang kelima ada speed atau kecepatan putar, menunjukkan kecepatan rotor dalam satuan revolution per minute atau RPM, contoh 1450 RPM atau 2950 RPM. Nilai ini tergantung pada jumlah kutub motor, misalnya 2 kutub, 4 kutub atau dan sebagainya. Yang keenam, power factor atau cost, menunjukkan efisiensi pemakaian daya listrik. Semakin besar nilai cost mendekati 1, semakin efisien motor tersebut, contoh cost sama dengan 0,85. 7. Efisiensi, menunjukkan seberapa efisien motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, contoh N sama dengan 88%. Insulation class, menunjukkan kelas isolasi kumparan motor terhadap panas, contoh kelas F, tahan suhu hingga 155 derajat Celcius. Duty type, menunjukkan jenis kerja motor, apakah untuk kerja terus-menerus atau sesaat, contoh S1 sama dengan continuous duty, motor bisa bekerja tanpa henti dalam waktu lama. 10. IP rating atau ingress protection, menunjukkan tingkat perlindungan motor terhadap debu dan air, contoh IP55, tahan debu sebagian dan tahan percikan air dari segala arah. Selanjutnya adalah penyambung kumparan motor. Yang pertama, hubungan bintang Y atau star connection. Ciri-ciri ujung akhir dari setiap kumparan U2, V2, W2 dihubungkan menjadi satu titik netral. Ujung awal U1, V1, W1 dihubungkan ke 3 fasa sumber listrik RST. Tegangan kumparan lebih kecil dari tegangan jaringannya. Contoh, jika sumber tegangan 380 volt, maka tegangan pada tiap kumparan hanya 220 volt. Kelebihan, arus start lebih kecil, cocok untuk beban ringan atau saat motor baru dinyalakan. Motor lebih dingin saat start. Kekurangan, torsi atau gaya putar awal lebih kecil, tidak cocok untuk beban berat pada saat start. Yang kedua adalah hubungan segitiga atau delta connection. Ciri-ciri ujung kumparan diurutkan secara melingkar. U1 dihubungkan ke W2, V1 dihubungkan ke U2, W1 dihubungkan ke V2. Ketiga titik sambungan dihubungkan ke titik fasa sumber listrik RST. Tegangan kumparan sama dengan tegangan sumber. Contoh, jika sumber tegangan 380 volt, maka tegangan pada setiap kumparan 380 volt. Kelebihan menghasilkan torsi lebih besar atau tenaga kuat. Cocok untuk beban berat atau motor yang sudah berputar penuh. Kekurangan, arus start lebih besar, tidak cocok untuk start langsung dari keadaan diam dengan beban besar. Yang ketiga adalah sistem start delta starter. Pada industri sering digunakan sistem start delta starter atau saat start motor disambung bintang atau star agar arus kecil. Setelah berputar stabil, otomatis beralih ke segitiga atau delta untuk tenaga penuh. Selanjutnya, standar label terminal. Standar label terminal motor 3 fasa. Motor 3 fasa punya 6 terminal utama, yaitu U1, V1, W1,
U2, V2, W2. U1, V1, W1 adalah awal kumparan. U2, V2, W2 akhir kumparan. Hubungan bintang U2, V2, W2 disatukan RST ke U1, V1, W1. Hubungan segitiga atau delta U1, W2, V1, U2, W1, V2 disambung ke RST ke U1, V1, W1. Pengaturan kecepatan dan arah putaran. Cara mengatur kecepatan: yang pertama mengubah frekuensi sumber, yang kedua pakai inverter atau VFD, yang ketiga mengubah jumlah kutub, keempat dengan mengganti sambungan lilitan stator untuk mendapatkan kecepatan berbeda, yang kelima mengatur tegangan masuk, yang keenam mengurangi tegangan, menurunkan torsi, dan sedikit menurunkan kecepatan. Ini merupakan simbol dari motor 3 fasa. Yang pertama ada forward dan yang kedua ada reverse. Selanjutnya adalah kontaktor. Pengertian dari kontaktor. Kontaktor adalah saklar elektromagnetik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus arus listrik pada rangkaian daya, terutama untuk mengendalikan motor listrik, lampu, dan beban besar lainnya secara otomatis. Kontaktor bekerja dengan medan magnet. Ketika kumparan diberi arus listrik, medan magnet menarik inti besi yang akan menutup kontak utama sehingga arus mengalir ke beban. Misalnya motor, saat arus kumparan dihentikan, pegas akan membukakan kontak dan memutus aliran listrik. Fungsi dari kontaktor. Kontaktor memiliki fungsi utama untuk mengontrol dan menghubungkan atau memutus arus listrik pada rangkaian daya secara otomatis dan aman. Berikut fungsi spesifiknya. 1. Menghidupkan dan mematikan motor listrik tanpa perlu saklar manual. Yang kedua, mengontrol peralatan listrik jarak jauh melalui sistem kontrol otomatis. Yang ketiga, melindungi rangkaian dari beban berlebih dengan bekerja bersama TOR atau Thermal Overload Relay. Yang keempat, mengatur sistem interlock dan pergantian arah putaran motor. Yang kelima, meningkatkan keamanan kerja karena operator tidak berhubungan langsung dengan arus besar. Bagian-bagian dari kontaktor. Yang pertama ada coil, bagian yang menghasilkan medan magnet saat diberi arus listrik, berfungsi menarik inti besi agar kontak utama menutup. Yang kedua, inti besi atau magnetic core, terbuat dari logam ferromagnetik, berfungsi sebagai penggerak mekanik untuk membuka dan menutup kontak. Yang ketiga, kontak utama atau main kontak, menyalurkan arus listrik besar dari sumber ke beban, misalnya motor. Yang keempat, kontak bantu atau auxiliary contact, digunakan untuk rangkaian kontrol sinyal, indikator, atau sistem interlock. Yang kelima ada pegas atau spring, mengembalikan kontak ke posisi semula saat kumparan tidak dialiri arus. Yang keenam, rumah atau penutup atau housing, melindungi semua bagian kontaktor dari debu, panas, dan sentuhan langsung. Fungsi kontak utama dan kontak bantu pada kontaktor. Kontak utama atau main kontak berfungsi untuk mengalirkan arus utama dari sumber listrik ke beban seperti motor atau lampu industri. Kontak ini hanya bekerja ketika kumparan kontaktor aktif atau energize, yaitu saat medan magnet menarik inti besi sehingga rangkaian daya terhubung. Yang ketiga, biasanya terdiri dari 3 pasang kontak untuk 3 fasa L1, L2, dan L3. Kontak bantu atau auxiliary contact digunakan pada rangkaian kontrol, bukan untuk arus besar. Berfungsi sebagai indikator, pengunci, atau interlock atau kontak antar kontaktor. Terdiri dari 2 jenis, yaitu normally open, menutup saat kontaktor aktif, and normally close atau membuka saat kontaktor aktif. Ini merupakan simbol dari kontaktor. Jadi di sini ada coil, kontak utama, dan kontak bantu. Selanjutnya, pengertian dari thermal overload relay. Thermal overload relay adalah pelindung motor listrik yang berfungsi untuk memutuskan arus listrik secara otomatis ketika terjadi beban lebih atau pada motor. Alat ini bekerja pada prinsip pemuaian panas pada logam bimetal saat arus mengalir ke motor terlalu besar. Bimetal di dalam relay akan memuai karena panas, kemudian mendorong mekanisme pemutus kontak sehingga motor berhenti beroperasi untuk mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Fungsi dari TOR. Fungsi dari TOR yang pertama yaitu melindungi motor dari beban lebih atau overload.
Motor akan memutuskan aliran listrik secara otomatis jika arus melebihi batas normal, sehingga motor tidak rusak akibat panas berlebih. Yang kedua, memutus arus secara otomatis saat overload. Elemen bimetal di dalam relay memuai dan membuka kontak saat arus lebih, menghentikan operasi motor. Yang ketiga dapat di-reset setelah diingin. Setelah kondisi normal kembali, tor bisa di-reset atau manual atau otomatis agar motor dapat beroperasi lagi. Bagian-bagian dari tor. Yang pertama adalah elemen panas atau heater element, menghasilkan panas saat arus berlebih mengalir, memicu pemuaian bimetal. Yang kedua, bimetal strip, dua logam berbeda yang memuai saat panas. Jika arus berlebih, bimetal menekuk dan memutus kontak utama dan kontak bantu atau NO atau NC. Kontak utama NC yaitu memutus arus ke motor saat overload. Kontak bantu atau NO atau NC digunakan untuk indikator atau rangkaian kontrol. Tuas reset atau reset button mengembalikan tor ke posisi normal setelah strip akibat overload. Terminal sambungan, tempat menghubungkan tor dengan kontaktor dan motor. Fungsi kontak utama dan bantu. Kontak utama atau main contact terhubung seri dengan motor, akan memutuskan aliran arus ke motor saat terjadi beban lebih atau overload, menjaga motor agar tidak rusak akibat panas berlebih. Kontak bantu atau auxiliary contact digunakan untuk rangkaian kontrol atau indikator, bisa berupa normally open, menutup saat tor trip, biasanya untuk lampu alarm. NC atau normally close, membuka saat tor trip, memutus kontaktor agar motor mati. Setting arus overload. Yang pertama, cek arus nominal motor. Lihat nameplate motor, misalnya tertulis in sama dengan 6 ampere. Atur knob pada putaran pada tor. Ada skala arus, misal 4 sampai 6 ampere, 6 sampai 9 ampere. Setel ke arus nominal motor. Contoh motor 6A set di angka 6 ampere. Tambahkan toleransi tambah kurang 10% jika perlu, agar motor tidak mudah trip saat startup atau beban puncak sesaat. Pastikan sesuai spesifikasi kontaktor dan motor. Jangan terlalu tinggi atau tidak melindungi motor. Ini merupakan simbol dari tor. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.